saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, Tuhan memanggil kita supaya kita lepas sama sekali dari semua ikatan apapun. Dari firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan, kita melihat ada orang yang tidak mampu melepaskan semua ikatan di belakangnya, sehingga orang ini gagal mengikut Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Tolong supaya semua pemirsa, semua jemaat yang masih ke program ini tidak mau lagi terikat oleh apapun juga dalam hal mengikut Yesus. Sehingga kami lempang mengikut Yesus, kami bebas ikut Yesus dan tidak pernah mau menoleh ke belakang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 19 ayat 20-21. Yohanes 19 ayat 20 dan 21, demikian kata firman Tuhan. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Katakan amin. Saudara pemirsa, ini cerita yang menurut saya bukan hanya menyedihkan, tapi tragis, saudara sekalian. Ada seorang muda yang kaya. Kalau dia muda dan kaya, itu berarti dia mewarisi kekayaan orang tuanya. Dan karena Yesus dianggap sebagai guru rohani, maka dia kemudian bertanya kepada Yesus tentang hal-hal rohani. Yesus katakan, apakah engkau sudah melakukan hukum Taurat? Oh sudah, saya sudah hafal itu ayat firman Tuhan dari Keluaran 20. Hafal dia, saudara sekalian. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala. Dia bilang, sudah saya ikuti sejak masa muda saya. Jadi dia sudah dididik dengan benar dan baik sejak kecil.
Satu yang dia kalah, yaitu roh Mamon. Waktu Yesus katakan, pergilah kamu, kembalilah ke rumahmu, jual semua harta bendamu, dan bagi kepada orang miskin. Setelah itu ikutlah aku. Kalau kamu sempurna, maka pulanglah, balik kanan. Ini orang muda yang kaya ini, mungkin dia menunggang unta, mungkin dia balikkan untanya, pulang dengan air mata. Mengapa? Ketika Yesus mengatakan tuh jual semua hartamu dan ikutlah aku, dan dia mulai mengatakan dalam hatinya, enak aja, ini kan warisan orang tua gue. Jangan dong, nanti marah orang tua saya, arwah orang tua saya. Kalau maksud saya gurau seperti itu untuk melukiskan bagaimana apa dia pulang dan kecewa. Maksud saya ialah apa? Tidak boleh ada apapun yang mengikat engkau untuk mengikut Tuhan, misalnya pergi ke gereja atau lakukan apapun juga. Ada orang mau pergi ke gereja, udah, kamu udah ke gereja lah hari ini, bantu saya. Kita belum belanja apa-apa loh untuk bulan ini. Ini kan awal bulan. Padahal di gereja kami itu awal bulan apa? Minggu pertama awal bulan kita adakan perjamuan kudus. Lewatlah satu perjamuan kudus. Dan bila engkau sudah kalah satu kali, iblis membuat engkau kalah yang kedua kali, ketiga kali. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan demikian. Ini bunyinya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya bacakan untuk kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa begitu saudara sekalian? Itu tadi, sekali tidak ke gereja, 2 kali, 2 minggu tidak ke gereja, 3 minggu tidak ke gereja, minggu yang keempat ketika ada peluang untuk pergi ke gereja, sudah katakan, aduh, malu, udah 3 minggu tidak ke gereja. Itu tipu daya iblis saudara sekalian. Tengkinglah nama Yesus. Dan sudah bisa buat macam-macam. Saya pernah punya tetangga dulu, saudara sekalian, waktu kami baru tiba di Batam, punya tetangga, dia punya anak kecil-kecil. Satu baru kelas 1 SD, satu baru kelas 3 SD kalau tidak salah. Yang kelas 3 ini perempuan, yang kelas 1 ini laki-laki, cowok. Saya sudah berkali-kali mendengar mereka batal ke gereja karena kalau mau berangkat ke gereja itu, ini kakak adik ini berantem. Ya, berantem. Berkali-kali saudara sekalian. Sudah ganti pakaian, sudah siap-siap semua, gagal ke gereja. Karena mereka bilang, aduh, sudah hilang dengan senjata lagi. Saya sudah tampar anak saya yang cowok itu, nakal sekali dia. Misalnya, hal pakaian, ya, itu bisa jadi masalah besar. Ma, kenapa pakaian kakak itu kok bagus? Saya dikasih pakaian yang lusuh. Itu anak orang yang mampu. Mereka punya toko. Nah, itu bisa dipakai oleh iblis. Jadi hati-hati kita, jangan ada satu kaitan pun di belakang kita yang dapat menghalangi kita untuk ikut Yesus. Orang ini tadi karena dia punya harta benda berasal dari warisan orang tuanya, sehingga dia katakan, aduh, tidak mungkin dong saya jual semuanya ini kemudian berikan pada orang miskin. Apa kata bapak saya? Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua untuk melepaskan semua, jangan ada satu ikatan pun. Kalau mengenai murid-murid dipanggil oleh Yesus, menurut saya ada satu orang yang memang jempolan begini. Dia adalah Matius atau Lewi. Dia seorang pemungut cukai. Kalau saya mau katakan dia Lewi, ya, tentu keturunan orang Lewi. Tapi kemudian dia di rumah cukai atau pajak yang waktu itu sangat dibenci orang. Artinya dia salah tempat. Datanglah Yesus kepadanya kemudian.
mari ikutlah aku. Dia tidak ngomong saudara sekalian, langsung ikut Yesus. Maksudnya dia sadar bahwa dia salah tempat. Ada di antara kita dipanggil oleh Tuhan bertele-tele, ya. Saudara masih ingat? 3 orang yang panggil Yesus. 1 orang mau menguburkan ayahnya, 1 orang mau mencium ayah ibunya, 1 orang rupanya ini anak manja, dia perlu bantal dan kasur kalau mau tidur. Dengan Yesus bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk baring ke kepala, maka dia mundur. Macam-macam itu penyebabnya. Hari ini mari kita lepaskan semua, buang semua itu. Saya pakai istilah buang ke neraka semua penghambat itu. Mari ikut Yesus sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan engkau akan melihat kata firman Tuhan tadi, engkau akan beroleh reward harta di surga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah untuk mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak boleh ada satu tali pun mengikat kami ke belakang, sehingga kami terhambat untuk mengikut Yesus, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengasihi dan memberi untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.